sallallahu alaihi wasallam. Namun salawatnya Allah dengan salawatnya kita berbeda. Ya. Di sini kita akan bahas apa itu salawat. Arti salawat adalah mendoakan dengan kebaikan. Ya. Maka kita berkata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah salawat, ya. Berilah kebaikan untuk Nabi Muhammad. Apakah dengan kita berdoa seperti itu maka kedudukan Nabi Muhammad bertambah? Hakikatnya hatta nggak ada yang doa, ya Nabi Muhammad kekasih Allah bakal bertambah. Nabi Muhammad kedudukannya bakal tinggi dengan sendirinya. Seperti kita baca doa habis azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ya Allah, ini adalah panggilan yang sempurna dan salat akan didirikan. Terus kita berdoa, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wab'athul maqam mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Yang mana artinya, ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilat dan kedudukan yang tinggi. Berikanlah Nabi Muhammad kemuliaan. Berikanlah Nabi Muhammad kedudukan yang telah Engkau janjikan. Apakah kalau kita nggak baca doa ini Nabi Muhammad nggak dapat? Tetap dapat. Ya. Jadi ngapain kita doa? Balik-balik buat kita. Ya, balik-balik buat kita. Jadi gini, di dalam suatu hadis disebutkan, tidaklah seorang umat Nabi Muhammad bersolawat kecuali solawat tersebut didengar sama Nabi Muhammad secara langsung. Ya. Bahkan ada riwayat dalam hari Jumat Nabi Muhammad ngejawabnya dengan langsung, Nabi yang menjawab. Alaika wa alaihis salam, alaika wa alaihis salam. Namun kalau hari-hari lain itu malaikat yang datang ngasih menyodorkan, ya Rasulullah fulan bin fulan bersalawat, ya Rasulullah fulan bin fulan bersalawat. Itu nyampe kepada Nabi Muhammad. Kalau misalnya kita sering salawat sama Nabi Muhammad, otomatis kita akan dikenal. Kenapa? Ya fulan lagi yang manggil, fulan lagi. Kita lewat di kampung nih, kita orang baru, mungkin baru tinggal di sini. Tiba-tiba di pinggir jalan ada yang Pak setiap hari, kita nggak kenal. Lama-kelamaan akan timbul penasaran, siapa sih ini orang? Iya. Lama-kelamaan kita akan nyari tahu siapa ini orang. Akhirnya kita bakal kenal. Gara-gara apa? Dia yang menyapa duluan. Begitupun gambarannya kita dengan Nabi Muhammad. Kita nyapa Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad. Lama-kelamaan Nabi Muhammad akan kenal dengan kita. Jadi kalau pengen berharap syafaat, berharap pertolongan dari Nabi Muhammad, kita yang mulai. Bukan kita yang nunggu bola. Kita yang ngejar bola. Kejar Nabi Muhammad SAW. Yeah. Berharap dengan Nabi Muhammad. Banyak baca sholawat. Amalkan sunnah-sunnahnya. Dekati Nabi Muhammad melalui sunnah. Yeah. Terlebih dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini disebutkan faidah udifat ilaihi ta'ala kana ma'naha ziyadatul in'am wal makrun. Kalau sholawat tersebut dikatakan sholawat dari Allah, maka artinya bukan doa. Karena doa itu kan meminta. Kalau Allah berdoa artinya minta sama siapa? Ya, kita minta sama Allah, Allah yang ngabulin. Kalau sholawat diartikan secara global, artinya semuanya adalah doa. Terus Allah kan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat bersalawat. Apakah artinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? Allah membaca seperti itu, apakah itu Allahnya yang kemana? Ya, berarti ini kan artinya beda. Kalau sholawat dari Allah Subhanahu wa taala artinya adalah ziyadatul in'am al-makrun bit-ta'zim wat-tabjil. Kalau sholawat dari Allah kepada Nabi Muhammad artinya Allah menambahkan nikmat, Allah nambah mengagungkan, dan Allah nambah mengangkat derajatnya Nabi Muhammad SAW. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Itu dikatakan bahwa saya salawat dari Allah adalah rahmat. Jadi kalau disebutkan Allah bersalawat, artinya bukan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, bukan. Artinya Allah mengirimkan rahmat. Dan kalau misal dari seorang hamba kita bersalawat, artinya adalah doa. Kalau dari malaikat, kan innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya bersalawat. Kalau malaikat bersalawat artinya apa? Beristighfar. Ya. Jadi maksudnya apa? Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad. Ya.
Maka kita diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi. Kalau kita lihat, solawat ini hebat, luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan apa sih yang Allah memerintahkan tapi Allah juga melakukan? Ya, sholat Allah nggak melakukan, Allah nyuruh kita yang ibadah. Zakat ya kagak, puasa ya kagak. Ya, emang Allah la ya'kul wa la yashrab, ya, la yanam, ya, dan tidak Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak tidur, ya. Allah berbeda dengan makhluk. Nah, tapi ada suatu perintah yang Allah perintahkan tapi Allah pun melakukannya. Apa itu sholawat? Ya, sholawat adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Orang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, perbanyak sholawat. Orang ingin mendapatkan doanya dikabulkan, banyak sholawat. Orang pengen doanya cepat dikabulin, mulai dengan sholawat. Ya, makanya dianjurkan kalau kita memulai doa, mulai dengan bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahirabbil alamin, habisnya sholawat. Makanya kita lihat rata-rata kitab memulai dengan apa? Bismillah dulu. Habis bismillah alhamdulillah. Ya. Habis baru sholawat. Setelah sholawat, sebutin apa hajat kita. Apa keinginan kita ke hadapan Allah, sebutin semuanya. Ya, sudah disebutin hajat kita ini, keinginan kita ini, tutup dengan sholawat lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Doa bakal dikabulin. Kenapa? Kita nyebut nama kekasih Allah. Gini aja, ada orang kita butuh sama dia. Ya, ini gambaran dunia ya. Ada orang kita butuh sama dia. Terus kita puji-puji. Bahkan kita sebut nama seseorang yang sangat disukai. Ya, kita sebutin kan, kita tahu bapak ini masya Allah terkenal lagi bapak. Akhirnya dia kan nge-fly lah, terbang. Ya, seneng. Ya. Gara-gara kita akhirnya diberikan. Namun gambaran dengan Allah bukan berarti Allah senang, bukan. Tapi gambarnya mirip kayak gitu. Adab kita kalau minta sama Allah bukan langsung main nyerocos saja. Ya Allah saya minta ini, bukan. Ya, tapi ada adab. Bismillah dulu, puji Allah, sebut nama kekasihnya, baru sebutin hajat kita. Ya, dengan kayak gitu doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan kita nih, puasa, bentar lagi puasa bulan Ramadan. Bentar lagi ada zakat fitrah. Terus kita sholat 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat sunnah. Terus kita juga sedekah dan lain-lain. Itu amalan kita belum tentu diterima sama Allah. Ada riya, kagak jadi diterima. Kagak ikhlas, kagak jadi diterima. Terus kita kita puasa, niatnya bukan lagi puasa nih ghibah, ngomongin orang. Lagi puasa nyaci maki orang. Lagi puasa berbohong, dosanya pahalanya kagak dapat. Ya, maka kata Nabi Muhammad, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Habis, amalannya habis. Amalan kita ini masih remang-remang, diterima atau kagak. Terkadang kita sholat 5 waktu, sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, kagak diterima juga. Kata ulama, a'maluna bainal qabul wa raddiha. Amalan kita ini antara diterima atau tidaknya masih belum pasti. Cuma ada satu amalan, hatta kita riya, hatta kita caper sama orang, hatta kita ujub, itu bakal diterima sama Allah. Itu apa? Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Diterimanya di hadapan Allah itu pasti. Ya, itu pasti. Mau riya kita pakai tasbihnya yang 1000. Ya, yang kalau misal dibentangkan, sampai lewat Masjid Ar-Rahman. Saking panjangnya. Kita riya, bukan niat sholawat. Niatnya biar keren nih, masya Allah nih sholawatnya. Tetap diterima sama Allah. Ya, tetap diterima. Mau sholawatnya soal sallu ala nabi, padahal di bukannya nih biar apa? Didengar keren nih. Tetap diterima. Tapi kalau misalnya sholat riya aja sedikit caper sama calon mertua, kagak jadi diterima. Ya, sholat caper aja biar jadi kandidat DKM di periode yang akan datang, kagak jadi. Ya, ala kulli hal, segala hal amalan itu antara diterima atau tidak. Tapi kalau sholawat fix, ya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang kalau misalnya ingin memperbanyak ibadah, perbanyak sholawat. Ya, kita belum tahu sholat kita diterima atau kagak, puasa belum tahu diterima atau kagak, sholawat udah pasti, udah perbanyak sholawat deh. Makanya ulama ngomong
usahain sholawat itu jangan kurang dari 300 dalam sehari. Ya. Jangan kurang dari 300. Mau sighahnya banyak, bebas. Mau pakai sallallahu ala Muhammad, mau pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mau pakai yang bagus, salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, terus sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Atau juga pakai mau salat nariyah, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman, bebas. Ya, mau kayak gimana pun salatnya terserah. Ya, yang penting salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan dengan salawat yang pendek pun ada seseorang ya di Palembang, hafiz Quran, seorang hafal Quran, pernah ada orang yang mimpiin ya bertemu Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah pada saat di mimpinya dia? Kirim salam, saya nggak usah sebut namanya, kirim salam sama fulan bin fulan. Ya. Rasulullah, ada seorang mimpi Rasulullah, pas di mimpi ngomong apa? Kirim salam sama fulan bin fulan. Padahal dia ini orang pedagang, ya, dia pedagang, pembisnis, buka toko tiap hari di toko. Cuma kalau misalnya waktu kosong, dia kebetulan hafal Quran, waktu kosong dia gunakan untuk baca Quran. Ya, waktu kosong sambil nunggu pelanggan digunakan buat baca Quran. Lagi apa nih kalau bahasa Palembang ngeladenin, sama nggak di sini? Sama. Melayanin, sama ya? Jawa ngeladenin. Sama. Jawa juga air bah, itu lawang sama. Iya. Banyuasin. Apa namanya? Jadi ngelayanin orang. Pada saat lagi ngelayanin orang, apa yang dilakuin? Sholawat. Kan terkadang kan orang lagi dilayanin, dia ngeliat dulu, ngubain, di sholawat. Karena kalau baca Quran nggak pantas gitu, lagi banyak ngamuk ya, yang ngelayan ya. Dia sehari baca cuma 100 kali. Bacaannya apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, yang wajib 100. Tapi kalau misal lagi waktu kosong dia baca, terus lagi ngelayanin kan nggak dihitung dong. Dia baca. Gara-gara itu doang kok Nabi kirim salam sama dia. Ya, gara-gara itu doang. Nih ada tanda di sini gambar apa namanya sendal, bentuk sendal Nabi Muhammad. Yang nulis syair tersebut Syekh Yusuf An-Nabhani. Dan juga ada cerita juga tentang Syekh Al-Imam Al-Jazuli, kalau nggak salah antara Imam Jazuli atau Syekh Yusuf An-Nabhani, antara itu beliau pernah suatu hari pengen wudhu, datang ke sumur. Pada saat lagi datang ke sumur, itu sumur nggak taunya airnya habis, kering. Ditarik, kagak keluar air, kagak ada air. Dia mau wudhu nih, mau sholat, tiba-tiba anak kecil datang nanya, ya fulan nanti mau ngapain? Saya mau sholat, tapi kagak ada air, kagak bisa wudhu. Akhirnya tuh anak kecil tiba-tiba baca sesuatu komat kamit, terus dia berludah. Pas dia berludah, itu air langsung ngucur keluar. Ya, itu air langsung ngucur, padahal awalnya kagak ada air, kering. Akhirnya nih Syekh bertanya, kaget. Dia wudhu, setelah wudhu dia bilang, ini gak boleh kemana-mana, agak boleh kabur dulu. Anak mau nanya, amalan apa yang ente lakukan sehingga air yang kering dengan ludahmu tiba-tiba langsung ngucur airnya? Kata dia apa? Aku cuma bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam maulid, ya kita baca maulid terkadang maulid Simtud Duror. Itu Al-Habib Ali Al-Habsyi pada saat masa kecilnya ibunya ngedidik kayak gimana? Ente bukan anak saya, kata ibunya. Kalau ente udah bisa mimpi Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Muhammad, baru ente anak saya. Bukan ngomong mimpi, maaf, ketemu. Kalau udah ketemu sama Nabi Muhammad, baru ente anak saya. Anak yang dengar kayak gitu sedih, ya. Sedih luar biasa, kagak diakuin anak. Kalau bahasa sekarang dicoret dari kakak. Kalau sekarang dicoret dari kakak. Akhirnya apa? Habib Al-Habsyi setiap hari sholawat. Oh, ngabisin waktunya buat sholat sampai mimpi Nabi. Pada saat dia mimpi Nabi, dia senangnya bukan karena mimpi Nabi, senang bakal diakui jadi anak sama emaknya. Yeah. Balik ke rumah emaknya, mimpi Nabi nih, balik ke rumah emaknya ngomong, wah ibuku saya udah mimpi Nabi Muhammad. Ibunya bilang, wah belum jadi anak ini masih. Kenapa? Baru mimpi, saya pengennya ketemu, ya Allah. Ya, ketemu secara langsung. Maka akhirnya pada saat itu dia memperbanyak lagi sholawat sampailah ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Orang kalau udah melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara langsung. Terus apakah mimpi ketemu Nabi Muhammad itu bohong? Tidak. Setiap mimpi ketemu Nabi Muhammad itu adalah pasti. Maksud pasti di sini apa? Pasti itu Nabi Muhammad. Beda dengan mimpi yang lain. Kita mimpi ulama, mimpi sahabat, masih ada kemungkinan itu adalah jelmaan syaitan. Yeah.
Misal mimpi ulama ngomong besok minum minuman keras ya, beli bintang besok. Ya. Belum tentu, padahal ulama kita belajar sama dia setiap hari. Mimpi kayak gini bingung, nah itu berarti syaitan. Ya. Namun kalau mimpi Nabi Muhammad SAW itu benar. Karena kata Rasulullah, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Saya kasih tips sedikit, pernah saya baca di dalam suatu kitab, barang siapa ingin mimpi Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya dia memperbanyak bacaan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat pas tahiyat tuh ya, dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita terus sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, sehari 1000 kali. Ya, sehari 1000 kali. Mungkin terdengar pertama berat, jadi cicil lah, mulai dari pertama 100 dulu. Wah, kebanyakan 10 dulu. Udah ngerasa ya kayak kita kalau misal nge-gym, ya kalau kita fitness. Kalau kita langsung fitness ngambil beban yang 60 kilo, besok tepar. Kagak nge-gym lagi, kagak fitness lagi. Pertama 5 dulu, udah terbiasa nambah lagi. Sama kayak orang diet juga. Ya, diet yang puasa. Pertama dia puasa 8 jam, udah terbiasa ngurangin 6 jam, ngurangin 4 jam, sampai akhirnya dalam sehari cuma makan 1 kali. Gitu juga masalah sholawat, mungkin belum terbiasa, sedikit, step by step. Kita bukan malaikat, kita bukan Power Ranger yang tiba-tiba keluar langsung berubah ya. Step by step. Naik tangga itu juga nggak bisa langsung tiba-tiba langsung lantai 2. Ya, sedikit demi sedikit. Lift pun sama, nggak mungkin pencet langsung naik. Ya, ini bukan Doraemon ya. Tapi sedikit demi sedikit. Begitupun salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam kitab itu, barang siapa salawat Ibrahimiyah dalam sehari 1000 kali, wajib ru'yatun Nabi, wajib mimpi Nabi. Ya, wajib mimpi Nabi. Dan juga ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salawat itu sumber kebahagiaan, salawat sumber keselamatan. Berapa banyak orang dengan salawat dia selamat. Berapa banyak orang dengan selamat hajat dikabulin. Berapa banyak orang dengan salawat akhirnya dia disembuhkan. Itu pernah Syekh Ramadan Al-Buti, kalau kita melihat di YouTube masih ada. Beliau wafat sekitar tahun 2015 atau 2000. Walhasil baru-baru inilah, 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun yang lalu. Syekh Ramadan Al-Buti ulama Suriah, ulama hebat, karangannya di mana-mana, muridnya banyak banget, orang alim luar biasa. Ini pernah ayahnya waktu itu sakit. Kalau bisa kita bilang agak bisa gerak, ngapa-ngapain di rumah aja. Ya, stroke lah bisa dibilang. Dia di kasur. Tiba-tiba akhirnya kita kan tahu sedekah bisa menyembuhkan penyakit kata Nabi. Akhirnya anak-anaknya ulama semua. Salah satu anaknya sedekah. Anaknya yang satu lagi ngebuat kue dibagi-bagiin di tengah jalanan. Yang satu lagi, ya, ada anak satu lagi kalau nggak salah Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau ngadain acara maulid buat niat kesembuhan anaknya, ayahnya. Ngadain acara maulid. Keesokan harinya, tiba-tiba pas bangun tidur, ayahnya keluar ke ruang tengah. Iya, ayahnya keluar ke ruang tengah. Padahal awalnya stroke. Akhirnya pada saat itu anak-anaknya kaget, kok bisa? Tiba-tiba ayahnya cerita. Semalam aku bertemu dengan ada 2 orang yang membawakan obat-obatan buatku. Pakainya putih-putih. Dia bilang, nih obat untukmu karena anakmu sedekah. Satu lagi bilang, nih obat untukmu karena anakmu buat kue dibagi-bagiin. Tapi ketahuilah, 2 obat ini belum terlalu mujarab. Ada obat yang lebih mujarab lagi di belakang ini. Gara-gara apa itu? Tuh obat gara-gara anakmu ngadain maulid Nabi Muhammad SAW. Terus ntar akhirnya ada yang bilang, wah maulid itu bid'ah. Ya, maulid bid'ah. Kagak ada di zaman Nabi. Nah, insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang di next episode bakal kita jelasin ya tentang apa namanya masalah bid'ah. Dan juga perihal tentang burdah. Mungkin kita sering baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terus juga sering baca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu namanya burdah. Karangan Al-Imam Al-Busiri. Kenapa dinamakan burdah? Burdah itu kalau kita artiin sal, kain, itu burdah. Kenapa dinamakan burdah? Itu Al-Imam Al-Busiri pernah kena penyakit lumpuh, kagak bisa jalan. Tiba-tiba pada suatu hari ini Imam Al-Busiri ada seseorang yang minta, ya Imam Al-Busiri coba deh karang pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Al-Busiri orang ulama.
Akhirnya tiba-tiba beliau memulai karangannya dengan kalimat Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim, terus sampai habis. Tiba-tiba di malam hari beliau bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Singkat, mimpinya singkat. Itu Nabi ngasih kain kepada Imam Busiri, dilemparkan kena ke kakinya. Kain tersebut kena kakinya. Pas bangun besok harinya, gara-gara itu kain sembuh Imam Busiri. Gara-gara apa? Sholawat. Jadi juga orang-orang bilang, wah itu mah bid'ah. Lah sholawat Allah yang merintahin. Kalau Allah udah merintahin, Allah juga melakukan, itu berarti luar biasa. Sumpah saja, tidaklah Allah sumpah kepada sesuatu kecuali sumpah tersebut hebat. Allah sumpah dengan waktu duha, berarti waktu duha luar biasa. Allah sumpah dengan 10 hari bulan Zulhijjah, berarti itu hari hebat. Apalagi Allah melakukan sesuatu, apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka perbanyak sholawat. Orang sholawat 1 kali dibalas sama Allah 10 kali, dibalas rahmat. Bukan berarti yang sholawat namanya ujang. Allahumma sholli ala ujang, bukan. Maksudnya Allah balas rahmat. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah ngebalas rahmat kepada kita 10 kali. 10 kali kita sholawat kepada Nabi Muhammad, dibalas 100 kali. 100 kali kita sholawat kepada Nabi Muhammad, dibalas 1000 kali sama Allah. 1000 kali kita sholawat kepada Nabi, dibalas sama Allah, gak bakal kesentuh dengan api neraka kulitnya. Namun bukan berarti, wah saya malam ini 1000 kali sholawat sama Nabi, terus besoknya kagak, itu juga percuma. Sedikit namun istiqomah lebih baik daripada banyak nimbun tapi akhirnya besoknya tepar. Kayak orang fitness, nge-gym, lebih baik dia sedikit terbiasa dulu ngangkat beban 5 kilo, 1 kilo dulu. Udah biasa, udah ngerasa enteng, kagak berat, besok nambah, yang penting istiqomah. Daripada pertama semangat banget, dia ngangkat langsung 100 kilo, besok tulangnya patah, kagak ngangkat lagi. Itu kan percuma. Lebih baik step by step, sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Dan juga kalau kita udah 1000 kali tiap hari 1000 kali tapi nggak mimpi Nabi, berarti ada yang kurang. Itu ada ulama yang mengatakan lebih baik kita sholawat 1 kali tapi hati kita hadir pada saat mengucapin ya Allah, berikanlah sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Kan bahasa Arabnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi hati kita ngerasa, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi pikiran kemana-mana. Pahala tetap dapat, beda dengan yang lain. Sholat kalau khusyuk masih remeng-remeng, tapi sholawat diterima. Tapi beda dong pastinya. Beda. Orang yang benar-benar sama orang yang kagak khusyuk tetap beda. Pahala sama-sama dapat tapi tingkatannya beda. Maka dari itu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga permasalahan sholawat ini banyak. Masalah sholawat itu banyak. Kita nggak bakal bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala kecuali di atasnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga hatta para ulama kita dulu itu nggak lepas sama sholawat. Nggak lepas sama sholawat. Kalau kita kagak lepas sama HP. Kalau orang dulu nggak lepas sama sholawat. Dan juga arti salam apa? At-tahiyyah la'iqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat suka dengan orang yang gemar bersolawat kepadanya. Nabi sangat suka. Walhasil minimal paling sedikit kita 300 kalau bisa. Kalau nggak bisa kurangin lagi. Tapi jangan sampai dihilangkan sama sekali. Ulama mengatakan ma la yudrak kulluh la yutrak julluh. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan secara keseluruhan bukan berarti kita tinggalin secara keseluruhan. Kita nggak bisa kita nggak bisa ngangkat berat misal ada barang baru datang. Misal kotaknya sebesar kotak Indomie tapi berat. Kita nggak kuat ngangkat 2 sekaligus. Bukan berarti kita tinggalin, tapi angkatnya 1 dulu atau bareng-bareng. Begitupun juga masalah sholawat. Kita nggak bisa langsung 300, bukan berarti tinggalin dah udah nggak bisa sama sekali, enggak. 1 pun nggak apa-apa, 2 pun nggak apa-apa, sedikit demi sedikit. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang keluarga dan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang-orang yang membenci sahabat
tapi mencintai keluarga. Ada orang yang mencintai sahabat tapi membenci keluarga Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kita di posisi kita ini, kita bagusnya gimana? Ngikutin yang mana? Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya. Terus juga siapa itu sahabat? Siapa itu keluarga Nabi? Apakah di antara kita ada yang mimpi Nabi, oh dia omongin sahabat? Ya. Apakah di antara kita ada yang ketemu sama Nabi secara yakobo, oh dia omongin sahabat Nabi? Padahal Nabi udah 1400 tahun yang lalu wafat. Tiba-tiba tahun ini 2021 ada yang ngaku sahabat Nabi. Ya. Apakah ada? Terus siapa sih sahabat? Siapa tabi'in? Biasa di sholat Jumat tuh, wa tabi'in, wa tabi'in. Siapa itu tabi'in? Insyaallah itu di next episode. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.